Salah satu komponen terpenting dari sebuah PC, terutama PC gaming, tentunya adalah sebuah keyboard. Keyboard gaming dan keyboard estetik sekarang mulai bersenggolan dengan mulai digunakannya switch-switch mekanik seperti dari Otemu, Gateron, Milky, dan berbagai macam switch lainnya. Tapi kadang ini membuatnya sulit dibedakan untuk mengetahui mana yang cocok sesuai kebutuhan kita masing-masing. Asus melalui brand gamingnya yaitu ROG atau Republic of Gamers adalah salah satu brand dengan extensive options di perihal keyboard gaming. Kali ini mereka meluncurkan suatu produk keyboard pada CES 2022 kemarin, sebuah keyboard yang beda dengan yang lainnya. Halo Gopals Ferry di sini. Kali ini kita berkesempatan nyobain dan mereview salah satu keyboard paling cakep dari seri Strix-nya, yaitu ROG Strix Flare 2 Animate. Apa saja yang membuat keyboard mechanical gaming ini unik? Let's check it out! Pada boxnya, stylenya sih khas ROG banget dengan model name di atas, cover image-nya, dan segudang fitur yang tersedia dari keyboard ini. Fitur utama yang di-highlight di sini ada Asus Aura Sync, PPT Double Shot Keycaps, ROG NX Blue Mechanical Switch, dan layout QWERTY English. Di belakangnya ada beberapa fitur ekstra lagi yang akan kita bahas sepanjang reviewnya ini. Di dalam boxnya kita mendapati berbagai welcome papers, kemudian switch dan keycap spooler, keyboardnya sendiri yang masih dibungkus proteksi dan kabel braidednya yang sudah tertanam, palm restnya, dan beberapa stiker serta kitab-kitabnya dari si keyboard ini. Ke keyboardnya sendiri, top plate keyboardnya terbuat dari besi dan memiliki warna hitam doff. Pada back covernya ada logo mata ROG dengan pattern garis-garis yang meningkatkan grip dari keyboard ini. Selain itu ada juga rubber fitnya serta angled fitnya yang hanya satu level saja. Sebagai konektivitas, di sini Flare 2 Animate langsung disolder kabel braided dengan ujung dua buah USB. Tujuan kedua USB-nya adalah untuk USB 2.0 pass-through yang terdapat di sudut kiri atasnya. Di sini kalian bisa menghubungkan USB peripheral lainnya atau wireless receiver untuk terhubung lebih mudah, simple, accessible, dan minimalis. Tentunya data transfer juga bisa dilakukan di sini, tapi performanya terbatas pada USB 2 saja. Overall build dan desainnya dari Flare 2 Animate ini sangat solid dan stylenya agak lebih modern ketimbang gaming keyboard yang lebih basic. Kemudian ke keycaps dan switchnya. Di sini keycapsnya menggunakan PBT double shot yang bisa dibilang cukup standar di kalangan per keyboardan. Untuk switchnya di sini ROG menempatkan line up switch baru, bukan yang sudah kita kenal secara umum seperti Cherry atau Gateron, melainkan diberi nama baru yaitu ROG NX Switch. Switch ini sayangnya nggak memiliki something special sepertinya jika dibandingkan dengan Switch pada umumnya, hanya dibawakan ROG sebagai modelan sendiri. Opsi switchnya ada NX Red, NX Brown, dan NX Blue. Perbandingannya bisa dilihat dari grafis resmi dari website ROG. Untuk model yang lagi berkesempatan kita hands-on kali ini adalah ROG Strix Flare 2 Animate dengan Switch NX Blue. Switch ini gue rasa sangat cocok untuk digunakan oleh keyboard gaming ini karena dia memberikan actuation dan klik yang cukup dalam, sesuatu yang dapat menjadi konfirmasi bagi avid gamers bahwa telah terjadi sebuah key press. Presisinya pun juga cukup oke untuk Switch ini, tapi mungkin untuk high speed typers ini akan menjadi sedikit kurang menyenangkan karena actuationnya cukup dalam. Untungnya juga kalau kalian mau mengkustomisasi Switch-nya lagi, itu masih bisa kalian lakukan dengan melepas Switch-nya. Ini berarti keyboard ini juga sudah mendukung hot swappable switch. Oh ya, buat yang pengen tahu, switch-nya ini masih north facing LED, jadi bisa kalian sesuaikan jika ingin memilih keycaps. Kalau sudah dicopot, bisa terlihat bahwa stemnya ada sebanyak 2 buah, dan kita bisa menggantinya dengan switch serupa di Cherry ataupun Gateron. Di sini kebetulan gue punya beberapa sampel Gateron Brown, jadi bisa kita langsung pasangkan tanpa perlu melakukan trimming apapun. Feels dari keypress-nya pun cukup solid dan stable, walaupun tanpa modifikasi. Asus juga bilang sih, di sini udah ada ROG step sendiri untuk setiap key yang memang butuh steps, seperti space dan juga shift. Keyboard dengan layout 100% ini juga punya full RGB backlit yang bisa diatur-atur melalui Armoury Crate. Nggak terbatas hanya di tiap keys, RGB-nya pun bisa ngikut sampai ke bagian bawahnya dalam bentuk strip atau list. Listnya pun juga cukup fleksibel karena kita bisa memasangkan palm rest juga yang sudah diikut sertakan dalam paket penjualannya dengan cara melepaskan magnetic strip diffusernya.
Palm Rest-nya pun tetap memiliki list RGB, jadi tentunya performa gaming kalian tidak menurun karena kehilangan satu aksen RGB. Untuk tiap key-nya, di sini Asus juga memberikan pooling rate yang bisa diatur hingga 8000 Hz, sehingga delay hampir tidak akan pernah kalian temukan pada keyboard ini, walaupun memang keyboard ini bukan wireless. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin fungsi ROG Strix Flare to Animate sebagai keyboard biasa, tentunya kita bisa mendapatkan performa terbaik dari gaming keyboard yang memang dibuat sebagai spesialisasinya tersebut. Memory profile, 100% anti-ghosting, N-key rollover, dan macro recordings adalah beberapa contoh fitur yang sudah cukup lumrah dalam sebuah gaming keyboard. Cuman untuk si Flare to Animate tidak sesimpel itu saja karena dia juga punya beberapa fitur yang mungkin kita belum pernah temukan di kelasannya ataupun di keyboard gaming lainnya. Yang pertama adalah adanya media control keys yang sangat lengkap di sini. Ada satu knob, satu scroll wheel, dan dua tombol ekstra pada bagian kiri atas. Masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Knobnya berfungsi sebagai next previews dan scroll wheel-nya bisa sebagai volume control ataupun memute total PC kita dengan menekan si scroll wheel-nya ini. Dua key tambahan di sebelahnya mengaktifkan Windows Lock, fitur yang sangat dibutuhkan oleh para gamers, dan juga satu lagi RGB light control dari keyboardnya. Khusus untuk knob dan scroll wheel-nya, kalian masih bisa mengaturnya lebih dalam lagi melalui ROG Armoury Crate. Fungsi ini memudahkan quick multimedia access untuk yang user misalnya suka mengatur volume dan lagu yang sedang di setel on the fly. Yang berikutnya adalah sebuah fitur yang mungkin memang bisa dibilang penting gak penting, tapi menurut gue ini sangat cakep untuk dimiliki oleh sebuah keyboard. Namanya adalah Anime Matrix. Familiar dengan nama ini? Harusnya sih kalau kalian memang fans dari ROG pasti tahu jawabannya, karena keyboard ini memiliki tambahan kata animate. Maka keyboard ini disematkan LED yang bisa menampilkan animasi yang unik dan one of a kind experience dalam sebuah keyboard. Total mini LED yang tersedia di sini ada 312 buah, cukup kecil namun tetap cukup terang dan juga cukup kompleks. Mungkin ini terlihat gimmick, tapi dari ranah perspektif gamers, there's a lot to have here. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengetahui jam berapa sekarang dengan cepat tanpa harus mengganti apps. Membuat music wave supaya pengalaman multimedia lebih imersif ataupun membuat animasi sendiri juga masih bisa dilakukan di sini. Semuanya bisa diatur melalui Armoury Crate dan buat yang mau bikin sendiri, tentunya jawabannya adalah ke situ. Again, memang ini sesuatu yang gimmick, tapi by experience ini memberikan nilai tampilan yang berbeda yang mungkin akan sangat welcome bagi para target audiensnya. Oh ya, masih ingat dengan media control tadi? Kalian juga bisa mendapatkan konfirmasi visual dari setiap kontrol yang dilakukan. Intinya, Anime Matrix ini dapat menjadi jendela tambahan sebagai sistem monitor. Sesuatu yang sangat gue sukai dari versi turunan Anime Matrix yang berawal dari laptop ROG G14 sebagai salah satu laptop pertama yang punya animasi seperti ini pada top covernya. Berikut adalah beberapa sampel gaming session bersama ROG Strix Flare to Animate dan juga typing testnya. Setting a mine. We have. Good one. Enemy at the forklift. Stand out. Reloading. Hostile strike ready for launch. Shit! I'm reloading.
Now my power! Kemudian untuk harga dan ketersediaan. Saat dikonfirmasi, ternyata ROG Strix Flare 2 Animate belum masuk secara resmi ke Indonesia, namun akan hadir segera. Untuk harganya sendiri, saat kita konfirmasi ke tim Asus dan juga tim Asus ROG, sepertinya juga belum bisa dipastikan berapa sih harga MSRP-nya. Sehingga tentunya jika kalian tertarik, kalian bisa coba sambil memantau kolom deskripsi di bawah dan juga comment section, karena akan gue update segera ketika perangkatnya sudah tersedia juga. Model keyboard yang tersedia semakin banyak dan beragam, tapi secara fitur dan estetik sebenarnya nggak semua berbeda. Bahkan tak jarang ada brand-brand yang mengambil OEM yang sama lalu di-rebrand sesuai brand mereka masing-masing. Selain itu juga nggak sedikit keyboardnya para pengguna sudah di-custom sedemikian rupa, sehingga tampaknya untuk penggunaan keyboard as is out of the box itu sangat jarang. ROG Strix Flare 2 Animate memberikan sedikit penyegaran di mata kita, dengan hadirnya bentukan gaming keyboard yang terlihat cukup battle-tested dan ready to use out of the box. Selain itu secara estetik juga keyboard ini cukup modern, terutama berkat si anime matrix-nya yang memberikan sedikit splash of excitement yang beda dari yang lainnya. Namun tentunya ini bukan tanpa kekurangan. Satu hal yang mungkin membuat gue kurang sreg adalah angled fit-nya yang cuma satu level aja. Ini membuat keyboardnya masih kurang ngangkat to my liking. Selain itu, kabelnya yang built-in braided agak sedikit tebal dan susah dimanuver untuk melakukan cable management yang rapi. Terakhir soal keterbatasan dari anime matrix tersendiri. Walau memang sangat highly customizable, terkadang average user akan cukup sulit menavigasi dan membuat animasinya di Armoury Crate, sehingga terkadang ini membuat hasil yang kurang memuaskan. Namun demikian, I have to say jika budgetnya pas, sesuai, dan cukup, gue akan sangat ingin memiliki keyboard ini. Ini bukan cuma karena best overall experience-nya, tetapi keyboard ini juga memiliki estetika yang unik dan juga punya overall feature yang cukup packed dan juga menarik sebagai keyboard gaming yang, well, memang padat, tapi powerful dan punya cara untuk berkomunikasi secara langsung melalui anime matrix-nya. Mungkin jika itu sesuai juga dengan kalian, bisa jadi ROG Strix Flare 2 Animate ini adalah jawaban yang paling tepat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Guipels. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @fsv+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.